Hati yang model begini, dia tetap dapat pahala dengan ibadahnya, tapi ruginya adalah dia tidak bisa mendapat pahala yang lebih dengan mengajak kebaikan kepada orang lain. Ya, jadi yang disebut dengan istiqomah itu adalah konsisten walaupun yang kita kerjakan sedikit. Contoh, ibu-ibu sholat tahajud tuh rajin tiap malam, tapi cuma 2 rakaat. Yang penting saya bangun, soalnya ustazah berat banget mata saya tuh bangun tahajud. Yang penting 2 rakaat tuh cek orang Sunda mah. Udah pang pelit nah itu ya. Paling pelit banget. Yang penting saya bangun dan cuma 2 rakaat. Sok mah nggak, silahkan, boleh. Itu disebut istiqomah. Tiap malam walaupun cuma 2 rakaat. Duha sebelum berangkat ngaji ke Husnul Khatimah. Sholat dulu duha 2 rakaat doang. Ya. Kata suaminya mah 2 rakaat doang. Iya udah, yang penting duha tiap hari. Nah ini kan untuk menambahnya itu perlu proses ya. Tapi yang penting keistiqomahan kita itu dalam melakukannya. Ada orang sekali tahajud 12 rakaat tapi setahun sekali. Ada dia sekali tahajud sampai puluhan rakaat kalau punya hajat doang. Anak saya pengen masuk kerja, ya Allah, dia tahajud. Suami saya pengen dinaikin jabatannya, dia tahajud. Anak saya pengen masuk tes universitas A, dia tahajud. Tapi ketika tidak ada lagi hajat apapun, dia nggak pernah tahajud. Nah ini bukan disebut orang yang istiqomah. Jadi orang yang istiqomah, dia beramal, dia sholat, dia tahajud, dia sedekah, dia melakukan kebaikan, bukan karena hal apapun, tapi niatnya karena mencari ridha Allah. Karena dia sudah merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita bedakan. Jadi disebutkan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Keistiqomahan itu lebih besar, lebih baik, lebih mulia daripada 1000 karomah. Ya, daripada 1000 karomah. Ada model 4 karomah dan istiqomah. 1, ada orang yang punya karomah, dia punya karomah kemudian istiqomah. Yang begini kudu kita ikutin. Jadi orang ini alim, mulia, punya kemuliaan, kebaikan, terus dia istiqomah dalam kebaikan. Ikutin yang model begini. Ada model yang kedua, dia punya karomah kemuliaan tapi nggak istiqomah orangnya, nggak perlu diikutin. Ada model yang ketiga, dia istiqomah tapi nggak punya karomah. Ya dia bukan orang yang mulia, dia bukan orang yang populer, dia bukan orang yang masyhur, dia bukan orang alim, tapi istiqomah. Nih yang begini boleh dijadiin kawan, diikutin. Ada model yang keempat, istiqomah enggak, mulia juga enggak, ya. Nah ini yang begini jangan dijadiin kawan, apalagi diikutin ya. Udah cukup kenal aja gitu. Maka jadi orang yang istiqomah sulit, mencari teman-teman yang istiqomah sulit, dan mencari lingkungan yang mengajak kita untuk tetap istiqomah itu juga sulit. Maka istiqomah sekali lagi luzumu ta'atillahi ta'ala, berkesinambungan atau konsistennya kita dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk di bab 1 lagi karena ini cuma 1 hadis, bab setelahnya ya Bu ya. Babun fi tafakkuri fi azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'i dunya wa ahwalil akhirah wa sairi umurihima. Ini bab yang membahas tentang tafakkur fi azimi makhluqatillahi ta'ala, dalam melihat keagungan makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Wa fana'id dunya, dan bagaimana rusaknya dunia, wa ahwalil akhirah, dan bagaimana keadaan akhirat, siksaan akhirat, kenikmatan di akhirat, wa taksirin nafsi, keteledoran diri kita. Ini bab yang membahas tentang itu ya. Wa tahzibiha wa hamliha 'alal istiqamah, dan bagaimana cara mendidik dan mengajak jiwa kita, hati kita, diri kita untuk melakukan keistiqomahan. Baik, ya di sini disebutkan kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim, Qul innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillahi masna
wa furada summa tatafakkaru. Katakanlah innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillah. Hanya aku yang hendak menasehati kepadamu, kata Allah, kepadamu sekalian ya. A'izukum biwahidatin. Nih, aku pengen beri nasihat, kata Allah, innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillah. Satu saja, yaitu supaya an taqumu lillah, engkau sekalian berdiri di hadapan Allah. Artinya istiqomah, ngikutin perintah Allah. Masna, baik itu berdua-dua atau sendiri-sendiri. Di sini dikatakan summa tatafakkaru, kemudian engkau sekalian memikirkan. Jadi banyak berfikir, banyak bertafakkur. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Sering-seringlah berfikir dengan apa yang Allah ciptakan, Bu. Kita jalan-jalan ke puncak, melihat pemandangan puncak gunung, tafakkur alam nih. Masya Allah, indahnya ciptaan Allah. Kok bisa gunung modelnya begini? Kok bisa lautan modelnya begini? Kok bisa nih alam kayak gini bentuknya? Siapa yang nyiptain kalau bukan Allah? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jangan pernah mikirin bagaimana zat Allah. Zat Allah tuh kita pikirin begini, Bu. Mohon maaf, ini gak boleh. Jadi kalau kita belajar tasawuf dan lain sebagainya, itu kan dipelajari ya. Kita membayangkan bagaimana rupanya Allah. Apakah Allah itu mirip dengan manusia dan lain sebagainya. Cara hidup Allah tuh bagaimana, itu gak boleh kita pikirin ya. Wala tafakkaru fi zatillah. Dilarang kita bertafakkur atau berpikir tentang hal tersebut. Yang disuruh berpikir tentang ciptaannya, kuasanya, apa yang Allah buat, apa yang Allah ciptakan dan lain sebagainya. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sungguhnya yang ada di langit, yang ada di bumi itu semua ciptaan Allah. Wa ikhtilafil laili wan nahar, bagaimana pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, itu sebagai tanda, sebagai pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang berfikir. Jadi kalau kita orang yang cerdas, kita orang yang sering bertafakur, kita orang-orang yang takut akan kerusakan dunia, maka kita sering melihat tanda-tanda bagaimana sih Allah kasih ke alam ini tanda-tandanya. Oh, ada malam, ada siang, Masya Allah. Nih, ciptaan Allah. Ada satu negara yang dia tuh malamnya aja kayak siang, Bu. Saya lupa nama negaranya apa. Ya, ibu-ibu pernah dengar atau pernah ke sana mungkin? Berita gitu di YouTube ya. Itu ada kalau malamnya aja kayak siang. Nggak ada tuh yang namanya gelap gulita kayak kita di Indonesia. Itu kan jadi salah satu hal yang perlu ditafakurin, ya Allah, subhanallah. Kok bisa begini? Nah, itu perlu kita untuk mentafakurinya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Ya. Jadi kalau kita habis bertafakkur melihat ciptaan Allah baik di langit dan di bumi, kita baca doa ini nih. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar, gitu ya. Wahai Tuhan kami, sungguhnya Engkau tuh enggak sia-sia nyiptain ini semua. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, enggak sia-sia yang Engkau ciptakan ini semua, Masya Allah. Pasti ada artinya, pasti ada maknanya, pasti ada hikmahnya. Semua kejadian, fenomena alam yang ada di langit, di bumi itu pasti ada somethingnya, ya, yang Engkau ciptakan. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar, maka lindungilah kami dari siksa api neraka. Jadi kalau lagi ngelihat keindahan alam, lagi jalan-jalan, lagi healing kemanapun, kita baca doa ini. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Atau simpelnya ucap kalimat thayyibah, Masya Allah, Subhanallah,
Nallah hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ngelihat yang indah-indah semua ciptaan Allah. Manusia itu ciptaan Allah atau bukan, Bu? Ibu kalau ngelihat laki-laki ganteng, apa yang disebut? Astagfirullah. Ya, kita kalau ngelihat yang indah, kan termasuk ya, manusia itu kan ciptaan Allah ya, makhluknya Allah. Kita ngelihat ada perempuan cantik, ada laki-laki tampan, ada anak kecil lucu, kembalikan kepada Allah. Masya Allah ya, indah banget ciptaanmu. Dah, cukup begitu. Mandangnya juga cukup sekali, jangan dipelototin. Masya Allah, nggak pindah-pindah tuh mata nih, hati-hati juga ya. Seperti itu. Jadi sering-sering bertafakur. Ada di sini satu hadis. Jadi semua silahkan dibaca, banyak sekali ayatnya ya Bu ya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Nih. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Apa engkau tidak berpikir, engkau tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit diangkat, bagaimana gunung itu bisa berdiri kokoh? Bisa nggak? Pernah nggak kita pikirin begitu? Ini dalam Al-Quran disebutkan, wa ilal ardi kaifa sutihat. Lihat bagaimana bumi dihamparkan, dinikmati oleh manusia, ada buahnya, ada padinya, ada tanamannya, bisa hidup tuh manusia di bumi. Bagaimana Allah hamparin bumi itu? Ya, fadzakir, maka ingatlah, maka berilah peringatan. Di sini fadzakir maknanya maka berilah peringatan. Jadi kalau kalian lagi bertafakur, kalian udah kenal sama Allah, ajak yang lain, kasih peringatan juga, ingetin, ini ciptaan Allah ya, Masya Allah, bla 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 dan lain sebagainya. Innama anta muzakir, karena sesungguhnya engkau itu diberi tugas untuk mengingatkan, gitu ya. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru, ketika kamu berjalan di muka bumi, fayanzuru, coba perhatikan sekeliling kamu, tafakuri lagi. Ini bab yang mengharuskan atau mengajarkan kita untuk lebih banyak bertafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada satu hadisnya sebelum saya tutup. Wa minal ahadisil hadisus sabit. Sebenarnya ayat yang membahas tentang perkara ini tuh banyak ya, dalam kitab ini disebutkan. Tapi ada satu hadis yang bisa jadi sentilan buat kita, yang bisa jadi tadabur. Apa? Al-kayyisu mandana nafsahu. Orang cerdas itu, orang yang berakal itu adalah orang yang suka mandana nafsahu. Dia suka memperhitungkan dirinya, ya. Dia suka menilai dirinya sendiri, mandana nafsahu, sebelum menilai orang lain, sebelum menghitungin aib orang lain, sebelum menghitungin amal orang lain, yang dia hitung, yang dia nilai dirinya sendiri. Itu orang cerdas. Al-kayyisu mandana nafsahu. Jadi orang yang paling hebat melakukan tafakkur sebagai hamba Allah adalah orang yang sebelum mentafakuri apapun, dia tafakuri dulu dirinya. Saya nih siapa? Bentuk saya seperti ini Allah ciptakan. Apa yang harus saya lakukan? Syukurnya seperti apa? Ibadahnya bagaimana? Ya, cara saya untuk menutup aib saya kayak gimana? Cara bertobat kepada Allah seperti apa? Menjadi orang baik itu bagaimana? Mandana nafsahu, dia nilai dirinya, dia tafakuri dirinya, dia perbaiki dirinya. Itu orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu bukan orang yang pinter ngeritik orang lain. Tukang komen bahasa kitanya. Sekarang ya komentator, ada lagi apa tuh? Ya banyak ya. Jadi sekarang bikin makanan dikritik. Ada orang ini dikritik, ya boleh sekedar ngasih masukan boleh. Tapi kadang-kadang ada orang yang suka jadi komentator, tukang kritik, dan dia merasa lebih baik dari yang dikritik. Hati-hati. Nasehatin boleh, ngasih masukan boleh, tapi menjatuhkan orang lain dengan kritik yang mematikan itu yang tidak boleh. Ya, ibu sekalian ya, hati-hati jadi orang yang pinter komen. Ada orang yang kalau di komen nggak mau, tapi pinter komen orang lain. Ya, dia pakai baju di komen nggak mau. Ngapain sih komen-komen?
Tapi ketika ada kawan kita pakai baju, ih, lihat tuh pakaiannya tuh, gak cocok dia begini, maunya jilbabnya begini, bajunya begini, katanya apa. Nah ini hati-hati, jangan sampai kita pintar menilai, memperhitungkan makhluk-makhluk Allah yang lain, tapi tidak pintar memperhitungkan dan menilai diri sendiri. Jangan sampai aib orang kelihatan, aib diri enggak kelihatan. Aib orang sampai seluk-beluk keluarga besarnya kita tahu. Masya Allah, semua kita bongkar. Tapi kadang aib diri kita dan keluarga kita lupa bahwa kita semua punya aib yang harus ditutupi dan harus diperbaiki, ya. Jadi itu temanya panjang tadi, babun fit tafakkuri fi azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'i dunya wa ahwalil akhir wa sairi umurihima wa taqsiri nafsi wa tadhibiha wa hamliha 'ala al-istiqamah. Tapi hadisnya cuman satu. Ya Bu ya, judulnya panjang banget tapi hadisnya di sini simple. Satu, al-kayyisu mandana nafsahu. Orang cerdas adalah orang yang pintar memperhitungkan dirinya sendiri, ya gemar introspeksi, muhasabah, tafakkur dan lain sebagainya. Baik ibu-ibu sekalian, karena sudah jam 11, dikit lagi masjid ini mau dipakai Jumatan. Ini the first time ya, pertama kali kita